Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia. Bersama saya, Bilkis Mutia. Berita pertama hadir dari bidang perempuan Partai Gelora Indonesia, Perempuan dan Proyeksi Pemilu 2024. Partai Gelombang Rakyat Indonesia akan mendorong perempuan potensial untuk ikut kontestasi pemilu 2024 mendatang. Seluruh fungsionaris di pusat maupun di daerah dihimbau mulai mengajak para perempuan sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati saat memberikan pengantar diskusi Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia atau RUMPI edisi 19 yang membahas tentang perempuan dan proyeksi pemilu 2024 yang digelar secara virtual pada Jumat 27 Agustus 2021. Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Pusat Kajian Universitas Indonesia, Dr. Sri Budi Eko Wardani MSI, dan Ketua Biro Politik Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Alawiyah Hamid ini, Ratih mengatakan Partai Gelora akan menyiapkan diri secara optimal kapasitas kaum perempuan agar mampu dan berpartisipasi dalam pemilu 2024. Berita berikutnya hadir dari AMI, Akademi Manusia Indonesia. Kelas AMI untuk DPN. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, menegaskan Partai Gelora adalah sebuah partai politik yang menggabungkan gerakan politik dan pemikiran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman agar menciptakan perubahan besar di masyarakat. Anies Mata menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan program Perdana Akademi Manusia atau AMI kepada fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional pada Minggu 29 Agustus 2021. Masyarakat menurutnya adalah kekuatan utama dari suatu negara dan rakyat akan mengatur kehidupan kolektif mereka secara bangsa. Masyarakat harus diarahkan untuk menjadi pribadi yang beriman atau soleh dan bisa menciptakan perubahan besar. Sementara Ketua Bidang Kaderisasi DPN Partai Gelora Indonesia, Musyafa Ahmad Rahim menambahkan, bidang kaderisasi akan terus memberikan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, sehingga dapat menguatkan persepsi dan pemahaman yang benar mengenai cita-cita besar Partai Gelora, serta mampu menghadapi setiap tantangan dan bisa memanfaatkan peluang demi perubahan besar. Berita berikutnya datang tentang vaksinasi untuk masyarakat umum. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, kembali menggelar vaksinasi untuk masyarakat di sekitar kediamannya di Bilangan, Ciganjur, Jakarta Selatan pada Senin 30 Agustus 2021, setelah sebelumnya kegiatan yang sama digelar pada Sabtu 10 Juli 2021. Berikut liputannya. Pemirsa Gelora TV, saat ini kami berada di kediaman Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Partai Gelora Indonesia berkolaborasi dengan Kodim 0504 Jakarta Selatan dan pemerintah setempat Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan mengadakan layanan vaksinasi untuk warga Ciganjur dan sekitarnya. Vaksinasi yang diikuti oleh 150-an masyarakat Ciganjur dan sekitarnya ini terselenggara hasil kolaborasi antara Partai Gelora Indonesia dengan Kodim 0504 Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, dan Karang Taruna Ciganjur. Dalam kesempatan ini, Anies Mata menekankan dua hal. Pertama, vaksinasi ini tidak menyelesaikan semua masalah tentang COVID-19, tetapi bagian dari usaha agar terhindar dari wabah ini. Yang kedua, adalah tidak ada yang bisa meramalkan kapan musibah COVID-19 ini berakhir, sehingga meski telah divaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan berhati-hati. Sementara pada vaksinasi pertama dilakukan pada Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, bekerjasama dengan Polsek Jagakarsa. Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia juga telah mengeluarkan seruan kepada seluruh fungsionaris dan anggota agar berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Anies Mata juga meminta DPW dan DPD Partai Gelora untuk membuka komunikasi dengan institusi Polri, TNI, dan rumah sakit setempat yang memungkinkan dilakukannya kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan DPD Partai Gelora Indonesia. Kegiatan vaksinasi hari ini sih lancar ya? Bagus ya, berjalan lancar. Mantap mas, Sehat. keren lah, Bagus banget. sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa, sangat hebat nih Partai Gelora. Kita mengucapkan terima kasih kepada kolaborator kita bahwa pada hari ini telah dilaksanakan vaksin. Target kita 300 orang. Karena pada saat ini Kelurahan Ciganjur baru mencapai 63%. Kita akan mencapai di posisi aman ketika 80% warga sudah tervaksin. Ya, kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kolaborator kita.
Sekian dari kami, saya Fajri dan juru kamera Andon dan Faris melaporkan dari Jakarta untuk Gelora TV. Berita berikutnya hadir dari bidang UMKM Partai Gelora Indonesia, strategis tembus pasar ekspor. Permasalahan utama dari pengembangan UMKM di Indonesia adalah menyangkut masalah pemasaran. Apalagi di era 4.0 ini, penggunaan teknologi informasi mutlak dilakukan sehingga UMKM harus segera beradaptasi dalam hal pemasaran produknya agar menembus pasar ekspor. Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Indonesia, Sri Wulandari atau Coach Wulan, akan mendorong UMKM yang menjadi anggota Yespreneur Partai Gelora untuk berjualan produknya di marketplace, toko online, dan media sosial. Saat memberikan pengantar dalam webinar Cuan Yuk Yespreneur yang bertajuk Strategi Tembus Pasar Ekspor untuk Industri Kreatif dan Kerajinan Tangan pada Sabtu 28 Agustus 2021 lalu, menurut Coach Wulan, semua UMKM dapat menembus pasar ekspor. Webinar ini selain menghadirkan Coach Wulan, ada juga Novian Harjanto selaku owner Craft dan PT Medallion Trading Co. Yespreneur Bali sebagai narasumber. Coach Wulan mengatakan Partai Gelora melalui Yespreneur fokus untuk melakukan pemberdayaan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya untuk naik kelas. Berita kelima dikutip dari Gelora Talks tentang tantangan Taliban. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak membiarkan kekuatan asing menjadikan Indonesia sebagai medan tempur baru sebagai dampak konflik geopolitik global dan kawasan yang terjadi di Afghanistan. Hal itu disampaikan Anies Mata dalam diskusi Gelora Talks bertajuk Tantangan Taliban, Mampukah Membentuk Pemerintahan yang Efektif di Jakarta, Rabu 1 September 2021 petang. Diskusi ini dihadiri Kepala Bais TNI Laksamana Madya TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, juru bicara Badan Intelijen Negara Wawan H. Purwanto, dan pengamat terorisme Haris Abu Ulya. Anies Mata mengatakan terlalu banyak variabel di luar kendali Indonesia yang akan timbul dari konflik di Afghanistan ini sebagai akibat dari krisis global berlanjut. Menurutnya, hal ini sebagai salah satu interest nasional kita yang tinggi, supaya kita tidak terseret lagi menjadi collateral damage, karena sebagai bangsa kita punya pengalaman sehingga harus fokus. Lebih lanjut, Anies Mata mengatakan tidak tahu apakah nanti Afghanistan menjadi battlefield, satu model konflik baru sehingga yang terbaik bagi kita di Indonesia saat ini adalah wait and see dan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita konsen pada kepentingan nasional kita sebagai bangsa supaya kita tidak terseret lagi dalam collateral damage yang dibuat oleh orang lain. Hal senada juga disampaikan mantan Kepala Bais TNI Soleman B. Ponto mengingatkan Indonesia harus berhati-hati sebelum mengambil langkah menyangkut Afghanistan. Sementara Wawan H. Purwanto, Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga juru bicara BIN, mengatakan Indonesia berkepentingan Afghanistan yang damai sehingga terjalin hubungan dan stabilitas. Wawan berharap Taliban diberi kesempatan bisa menunjukkan upaya-upayanya. Dalam masa transisi tidak mudah membentuk pemerintahan yang efektif sehingga perlu bantuan dan kerjasama dunia internasional, termasuk Indonesia untuk menciptakan stabilitas di Afghanistan, kata Wawan H. Purwanto. Pengamat terorisme Haris Abu Ulya dari The Commodity of Ideological Islamic Analysts mengakui menganalisis ideologi Taliban tak se-ekstrim Islamic State of Iraq and Syria. Taliban tidak membangun kekhilafahan, melainkan membangun pemerintahan imarah saja di Afghanistan. Berita berikutnya hadir dari bidang rekrutmen Partai Gelora Indonesia, top rekruter bulan Agustus. Partai Gelora Indonesia mengadakan rapat koordinasi akselerasi rekrutmen anggota yang diikuti oleh 167 DPD Kabupaten dan Kota pada hari Rabu 1 September 2021. Selain diikuti oleh DPD, Klub 2000, Klub 1000, dan Klub 500, acara ini juga diikuti oleh seluruh DPW. Acara ini dibuka oleh Ketua Umum Anies Mata yang memberikan arahan tentang tahapan kemenangan menuju 2024. Dalam acara ini juga diberikan penghargaan untuk 10 orang top rekruter bulan Agustus. Mereka telah mengajak 5.429 orang untuk menjadi anggota Partai Gelora. Sepanjang bulan Agustus, sebanyak 475 anggota Gelora mengajak 15 ribuan anggota lainnya dalam program Member Get Member. Dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-76, DPD Partai Gelora Samarinda menggelar acara kompetisi futsal yang diikuti oleh 20 tim dari 10 DPC se-Samarinda di Goal Sport Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bidang pemuda dan milenial dengan bidang Gahora DPD Gelora Samarinda. Ketua DPD Partai Gelora Samarinda, Mursyid Abdur Rasyid mengatakan, kegiatan futsal ini menjadi ajang silaturahim antara Partai Gelora dengan para milenial. Partai Gelora hadir untuk menjawab kebutuhan mereka dan kegiatan futsal ini akan menjadi agenda tetap DPD Partai Gelora Samarinda. Berita terakhir datang dari wilayah Aceh, konsolidasi DPW Partai Gelora Aceh dengan DPD Kabupaten Kota. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Aceh melaksanakan konsolidasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Kota. Konsolidasi dilakukan sejak 27 hingga 29 Agustus 2021. Sekretaris Umum DPW Partai Gelora Aceh Mukminan mengatakan konsolidasi digelar 3 kabupaten, yaitu Biren untuk peserta dari Pantai Timur, Pasir, wilayah Tengah Pijai, dan Pidi. Di Banda Aceh untuk peserta dari Aceh Besar dan Sabang, sedangkan di Nagaraya diikuti peserta dari Pantai Barat Selatan. Dalam konsolidasi ini, Ketua Pengembangan Teritorial 1 Sumatera DPN Partai Gelora Indonesia Muhammad Syafan terlihat hadir mendampingi DPW Aceh dan memberikan sejumlah arahan. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu jam 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.